Oke, di video kali ini saya ingin memberikan prediksi skor ya untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Persebaya Surabaya yang akan dipertemukan pada hari Jumat besok tanggal 27 Oktober. Kick-off-nya jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat dan akan bermain di Stadion Brawijaya Kediri. Kalian perlu ingat ya bahwa prediksi skor yang saya akan berikan kepada kalian ini semuanya berdasarkan dari data statistik ya, bukan dari kemauan saya atau saya mengada-ngada. Karena sama-sama kita akan simak bagaimana data statistik dari Persik Kediri dan juga Persebaya Surabaya. Dan nanti di akhir video kita akan simpulkan bersama-sama prediksi skornya kira-kira berapa. Kita mulai dulu bahas dari peringkat klasemen Persik Kediri ya, sebagai tim tuan rumah nanti. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-12 dari 16 pertandingan, berhasil memperoleh 5 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Berhasil menciptakan 25 gol dan kemasukan 25 gol. Jadi agregat golnya plus 0 dan poinnya 20. Lalu kita juga lihat bagaimana statistik lini depan dari Persik Kediri dari 16 pertandingan. Persik Kediri dari 16 pertandingan berhasil menciptakan 25 gol dengan persentase rata-ratanya 1,56% dan rata-rata gol pertama diciptakan di menit ke-41. Jadi kalau kita lihat standar yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol itu sebesar 1,50% ya, batas minimumnya. Dan di sini Persik Kediri sudah pas dengan standar yang saya berikan. Artinya bahwa Persik Kediri sudah nggak ada masalah dalam urusan menciptakan gol. Dan 1,56% ini berarti Persik Kediri sering menciptakan lebih dari 2 gol. Yang artinya sektor lini depan dari Persik Kediri ini sudah memiliki power untuk menciptakan gol. Ya, lalu kita lihat juga di statistik lini belakang dari Persik Kediri. Persik Kediri dari 16 pertandingan ini kemasukan 25 gol dengan persentase rata-ratanya 1,56% dan rata-rata kemasukan gol pertama itu di menit ke-43. Jadi berdasarkan dari standar maksimum ya untuk persentase jumlah kemasukan gol yang saya berikan itu sebesar 0,80%. Dan di sini Persik Kediri sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Persik Kediri ini masih kurang baik. Karena kalau di rata-rata Persik Kediri sudah pasti kemasukan 1 per laga. Lalu sisanya juga Persik Kediri sering ya kemasukan lebih dari 2 gol. Ya, jadi lini belakang dari Persik Kediri masih kurang baik. Tapi kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persik Kediri sudah ada hasil yang lebih baik lagi untuk lini depan dan lini belakangnya. Kita sama-sama lihat. Persik Kediri kemarin imbang 2-2 dari PSS Sleman, lalu imbang 2-2 dari Persita Tangerang, lalu menang 2-0 dari Bayangkara FC. Artinya Persik Kediri dalam 3 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil menciptakan 6 gol dan kemasukan 4 gol dengan persentase jumlah menciptakan golnya 2,00% dan persentase kemasukan golnya minus 1,33%. Jadi kalau kita perbandingkan lini depan Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir dengan 16 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas ada peningkatan terus ya. Karena Persik Kediri sudah menyentuh di angka 2% di 3 pertandingan terakhir. Artinya lini depan dari Persik Kediri terus memberikan atau membuktikan kalau lini depan Persik Kediri ada power menciptakan gol. Lalu untuk sektor lini belakang, Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir, kalau kita bandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan, ini juga belum ada peningkatan atau penurunan ya, masih tetap sama kurang baik kesimpulannya. Ya, jadi semoga ada evaluasi juga dari sektor lini belakang Persik Kediri. Lalu next, kita juga lihat bagaimana jika Persik Kediri sebagai tim tuan rumah dalam 3 pertandingan terakhir. Persik Kediri kemarin menang lawan Bayangkara FC, lalu kalah dari Persija Jakarta 1-2, lalu imbang lawan PSIS Semarang 1-1. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir jika Persik Kediri bermain sebagai tim tuan rumah, ini memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Jadi masih ada inkonsisten ya untuk 3 pertandingan terakhir Persik Kediri. Lalu seterusnya kita akan lihat ya data statistik dari Persebaya Surabaya sebagai tim tamunya akan seperti apa. Kita langsung lihat dari statistik peringkat klasemen Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-9 dari 16 pertandingan. Ini berhasil menciptakan 6 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Berhasil menciptakan 20 gol dan kemasukan 23. Jadi agregat golnya minus 3 dan poinnya 22. Kita langsung lihat bagaimana statistik lini depan dari Persebaya Surabaya.
Persebaya dari 16 pertandingan ini berhasil menciptakan 20 gol dengan persentase rata-ratanya 1,25% dan rata-rata gol pertama diciptakan di menit ke-33. Jadi berdasarkan dari standar saya ya, secara minimum sebesar 1,50%, dan di sini Persebaya Surabaya masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Persebaya Surabaya sebetulnya sudah nggak ada masalah dalam urusan menciptakan gol. Karena kalau di rata-rata Persebaya Surabaya sudah pasti menciptakan 1 gol per laga. Tapi untuk masalah power, ini Persebaya Surabaya belum memiliki. Ya, nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir sudah ada peningkatan belum. Kita lihat juga di lini belakang ya untuk Persebaya Surabaya. Dari 16 pertandingan, ini Persebaya Surabaya kemasukan 23 gol dengan persentase rata-ratanya 1,44% dan rata-rata kemasukan pertama itu di menit ke-37. Jadi berdasarkan dari standar maksimum yang saya berikan untuk jumlah kemasukan gol itu sebesar 0,80%. Dan di sini Persebaya Surabaya sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini masih kurang baik. Karena kalau di rata-rata Persebaya Surabaya sudah pasti kemasukan 1 per laga. Ya, jadi lini belakang dari Persebaya Surabaya ini juga harus ada evaluasi. Lalu kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya seperti apa di lini depan dan lini belakangnya. Persebaya Surabaya kemarin kalah 3-1 dari Bali United, lalu kalah 2-3 dari Persib Bandung, lalu imbang 1-1 atas Dewa United. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan ya, belum memperoleh kemenangan sama sekali. Lalu menciptakan 4 gol dan kemasukan 7 gol. Jadi rata-rata persentase menciptakan gol sebesar 1,33% dan rata-rata persentase kemasukan ini sebesar 2,33%. Jadi kalau kita lihat ya, statistik lini depan Persebaya Surabaya dibandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan, ini belum ada peningkatan. Ya, artinya Persebaya Surabaya untuk masalah power menciptakan gol, ini memang belum ada. Lalu untuk statistik lini belakang Persebaya, ini justru ada penurunan perform. Karena yang tadi di 16 pertandingan masih di rata-rata 1 kemasukannya, tapi di 3 pertandingan terakhir, ini justru sudah menyentuh di angka 2% lebih. Yang artinya seperlaga Persebaya Surabaya sudah pasti kemasukan 2 gol. Ya, jadi yang perlu dievaluasi oleh Persebaya Surabaya ini jelas di sektor belakangnya juga karena cukup tinggi nih persentasenya. Ya, lalu kita juga lihat bagaimana jika Persebaya Surabaya bermain sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir. Persebaya Surabaya kemarin kalah 3-1 dari Bali United, lalu imbang lawan Dewa United, lalu kalah lawan Madura United 3-0. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir ini Persebaya Surabaya juga belum memperoleh kemenangan sama sekali ya. Memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Jadi terlihat masih inkonsisten nih Persebaya Surabaya jika bermain sebagai tim tamu. Lalu untuk informasi tambahan saya ingin berikan kontribusi pemain ya dalam urusan gol dan juga assist dari kedua tim. Dari Persik Kediri ini ada nama Flavio Silva ya yang menciptakan 6 gol. Sedangkan dari Persebaya Surabaya dari top skor ini ada Bruno yang menciptakan 8 gol. Jadi artinya untuk Flavio Silva dan juga Bruno ya ini merupakan pemain yang cukup berbahaya dari masing-masing tim kedua. Ya, jadi perlu ada waspadaan ini untuk kedua pemain ini. Lalu untuk top assist dari Persik Kediri ada Renan Silva ya yang memberikan 5 assist. Lalu dari Persebaya Surabaya ada Zevalente yang memberikan 3 assist. Jadi untuk kontribusi assist ya ini Renan Silva dan Zevalente juga pemain yang perlu mendapatkan waspada atau marking. Lalu untuk informasi tambahan juga rata-rata Persik Kediri yang untuk menciptakan gol pertama itu MK Nafi ya sudah memberikan 3 gol pertama untuk Persik Kediri. Sedangkan dari Persebaya Surabaya ini ada nama Bruno yang menciptakan 6 gol pertama. Ya, jadi ini hanya untuk informasi tambahan saja. Lalu untuk masalah menit waktu menciptakan gol, kalau kita lihat dari Persik Kediri, di sini paling banyak Persik Kediri menciptakan gol di menit ke-75 sampai 90 ya, sebesar 24,0%. Jadi yang perlu diwaspadai oleh Persebaya Surabaya, ini Persik Kediri sering menciptakan gol di akhir-akhir pertandingan selesai ya, akhir babak kedua. Sedangkan dari Persebaya Surabaya, kalau kita lihat di sini, paling banyak Persebaya Surabaya menciptakan gol di menit 15 sampai 30. Jadi ini Persik Kediri juga harus mewaspadai kalau Persebaya Surabaya sering menciptakan gol di pertengahan babak pertama.
ya. Ini hanya untuk informasi tambahan. Jadi saya sudah berikan data statistik dan juga informasi tambahan untuk kedua tim. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari Persik Kediri dan juga Persebaya Surabaya yang kita perbandingkan bersama. Kita bahas dulu dari peringkat klasemen ya. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-12 dengan memperoleh 20 poin, sedangkan Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-9 dengan memperoleh 22 poin. Artinya perbedaan di sini hanya 2 poin. Ya, jadi untuk peringkat klasemen kedua tim ini sama-sama seimbang atau draw. Lalu untuk segmen klasemen, Persik Kediri masuk di segmen papan tengah, Persebaya Surabaya juga sama berada di segmen papan tengah. Jadi untuk segmen klasemen untuk kedua tim ini juga sama berada di segmen papan tengah ya. Jadi seimbang atau draw. Lalu untuk statistik lini depan kita ambil di 3 pertandingan terakhir. Persik Kediri memiliki persentase 2,00%, sedangkan untuk Persebaya Surabaya memiliki persentase 1,33%. Jadi untuk lini depan, ini Persik Kediri yang sudah memiliki power ya untuk menciptakan gol daripada Persebaya Surabaya yang belum memiliki power untuk menciptakan gol. Jadi untuk lini depan, ini Persik Kediri yang lebih baik. Lalu untuk di sektor belakang, Persik Kediri dalam 3 pertandingan terakhir ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33%, sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini sudah kemasukan 7 ya dengan persentase 2,33%. Jadi kalau dibandingkan dari kedua tim saja, ini memang terlihat kalau Persik Kediri masih lebih baik daripada Persebaya Surabaya. Karena jumlah kemasukannya Persik Kediri kalau di rata-rata masih 1, sedangkan untuk Persebaya Surabaya sudah mencapai dua kali lipat atau 2 gol per laga kalau di rata-rata. Jadi untuk lini belakang ini Persik Kediri yang masih lebih baik dari Persebaya Surabaya. Lalu untuk home dan away ya, Persik Kediri sudah memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan jika bermain sebagai tim tuan rumah dalam 3 pertandingan terakhir. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya dari 3 pertandingan terakhir sebagai tim tamu ini belum memperoleh kemenangan sama sekali, memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Jadi untuk home dan away ini Persik Kediri yang masih lebih baik ya. Perbedaannya hanya masalah kemenangan. Persik Kediri sudah menang sekali, sedangkan Persebaya Surabaya ini belum menang sama sekali. Ya, jadi untuk home dan away ini ada nama Persik Kediri. Jadi dari kesimpulan ini yang kita bisa simpulkan bahwa memang Persik Kediri mendominasi dengan persentase 50%, dan kalau kita lihat dari jumlah menciptakan gol dan kemasukan gol baik Persik Kediri dan Persebaya Surabaya, maka saya bisa simpulkan kalau Persik Kediri persentase kemenangannya 50% dan kemungkinan besar antara 2-1 atau maksimal 3-2. Ya, ini kalau di rata-rata dari statistik data kedua tim, kalau Persik Kediri berhasil menang dengan persentase 50%. Sedangkan di statistik kedua ini ada hasil imbang, persentasenya 30%. Jika hasil imbang ini terjadi, maka kemungkinan besar skornya antara 1 sama atau maksimal 2 sama. Lalu di persentase ketiga sebesar 20% ada nama Persebaya Surabaya. Jika Persebaya Surabaya berhasil mencuri kemenangan, ini kemungkinan besar skornya antara 0-1 atau 1-2. Ya, jadi prediksi skor ini saya ambil berdasarkan dari data statistik, bukan berdasarkan dari feeling atau tebak-tebakan saya ya, tapi semua berdasarkan dari data statistik yang kalian sudah sama-sama simpulkan sendiri tadi. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Tentunya kalian jangan lupa ya untuk nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah hasil pertandingan besok sesuai dari data statistik ini atau justru di luar dari data statistik ini ya, yang artinya hasil imbang atau justru Persebaya Surabaya yang bisa memberikan 3 poin kemenangan. Ya, jadi ini aja, nanti kita ketemu di video review untuk jalannya pertandingan Persik Kediri dengan Persebaya Surabaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.